Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iis Nur Aisyah di pelajaran kimia. Saat ini kita akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita dapat memahami, menjelaskan konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, kita akan langsung memulai tentang laju reaksi. Apa itu laju reaksi? Konsep laju reaksi sama dengan konsep kecepatan pada pelajaran fisika. Pada kecepatan, karena yang berubah adalah jarak, maka kecepatan dirumuskan menjadi jarak dibagi waktu. Sedangkan dalam reaksi kimia, yang berubah adalah konsentrasi atau jumlah reaksi dan jumlah produk. Sehingga laju reaksi diartikan sebagai laju berkurangnya jumlah reaksi atau laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu. Dalam konsep reaksi kimia di sini yang sangat berperan adalah reaksi-reaksi membentuk suatu produk. Dalam reaksi kimia, kita mengenal suatu teori yang disebut dengan teori tumbukan. Suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat-zat reaksi. Nah, partikel-partikel zat-zat reaksi itu akan saling bertumbukan, melepaskan atau saling melepaskan atom-atom yang akan bertumbukan dengan atom lainnya membentuk suatu produk. Tumbukan dikatakan efektif bila memiliki arah tumbukan yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Perhatikan gambar berikut. Pada reaksi A2 menjadi B2 membentuk senyawa 2AB. Molekul A dan molekul B itu akan saling bertumbukan. Tetapi arah tumbukannya akan berbeda sehingga arah tumbukannya tidak efektif untuk gambar yang A, sehingga tidak semuanya A akan berikatan dengan B. Sedangkan gambar yang lain pada yang A dan B tidak memiliki energi yang cukup sehingga tidak akan membentuk senyawa AB. Tapi gambar yang B, arah tumbukan dan energinya tepat, di mana molekul A akan bertumbukan dengan molekul B secara tepat sehingga A dan B bisa saling berikatan membentuk senyawa AB. Jadi bisa dikatakan suatu tumbukan dikatakan efektif bila memiliki arah tumbukan dan energi yang cukup, di mana arah tumbukan memiliki arah yang tepat sehingga atom-atom bisa bertumbukan dengan atom lain secara tepat untuk membentuk suatu senyawa. Sedangkan energi yang cukup itu adalah energi aktivasi atau energi minimum yang harus dimiliki partikel atau molekul-molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan bidang sentuh, konsentrasi, di sini adalah konsentrasi reaksi, suhu dan tekanan, serta katalis. Kita akan mempelajari selanjutnya berikut ini. Yang pertama adalah luas permukaan bidang sentuh. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, kita melihat sebuah kubus dengan ukuran 1 cm, 1 cm, dan 1 cm. Kemudian, kubus tersebut dipotong menjadi kecil-kecil menjadi 8 bagian. Masing-masing berukuran 0,5 cm, 0,5, dan 0,5. Pada gambar 1, terdapat satu luas permukaan yang terdiri dari 6 sisi bidang sentuh. Sedangkan pada gambar 2 itu akan terdapat 8 luas permukaan.
atau 8, 6 dikali 8 permukaan bidang sentuh. Artinya yang berukuran lebih kecil akan lebih banyak memiliki daerah atau bidang sentuh, sehingga kemungkinan untuk bereaksinya atau bertumbukannya akan semakin besar. Luas permukaan bidang sentuh berhubungan dengan ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin banyak permukaan bidang sentuh yang dapat bertumbukan untuk menghasilkan reaksi. Sehingga semakin kecil atau semakin luas permukaan bidang sentuh suatu zat, maka laju reaksi akan semakin cepat. Faktor berikutnya yang dapat mempercepat laju reaksi adalah konsentrasi pereaksi. Konsentrasi pereaksi di sini diartikan jumlah partikel yang terdapat di dalam suatu larutan. Konsentrasi suatu larutan merupakan ukuran yang menunjukkan banyaknya molekul zat terlarut dalam suatu larutan. Nah, semakin banyak molekul zat terlarut yang terdapat dalam suatu larutan, artinya semakin besar kemungkinan molekul-molekul tersebut akan saling bertumbukan. Sehingga semakin besar konsentrasi larutan akan menyebabkan semakin cepat suatu reaksi. Faktor lainnya yang dapat mempercepat laju reaksi adalah suhu dan tekanan. Perhatikan gambar berikut. Ketika suatu sistem gas diberikan tekanan, itu akan memperkecil ruang gerak molekul-molekul pada gas tersebut. Penambahan tekanan menyebabkan ruang dari gas akan semakin sempit, sehingga menyebabkan jarak antara partikel semakin kecil. Hal ini bisa mempercepat terjadinya reaksi, sehingga dapat disimpulkan semakin besar tekanan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Selain itu, suhu. Semakin tinggi suatu suhu reaksi, maka semakin cepat gerak molekul-molekul, sehingga menyebabkan semakin cepat terjadinya tumbukan antar molekul. Maka laju reaksi akan semakin cepat dengan bertambahnya suhu. Faktor keempat yang mempengaruhi laju reaksi adalah katalis. Katalis adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat terjadinya reaksi. Tetapi zat tersebut tidak mengalami perubahan. Artinya sejak awal terjadinya reaksi maupun berakhirnya reaksi, jumlah katalis akan tetap. Jenis katalis dibedakan menjadi katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fase yang sama dengan zat yang dikatalisis. Sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang tidak satu fase dengan zat yang dikatalisis. Demikian sedikit penjelasan saya atau pemaparan saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.